Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini tentang hal berpuasa, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini diambil dari bacaan Injil hari ini, Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro terkasih, baru 3 hari ini umat Katolik berada dalam masa Prapaskah. Setelah sebelumnya memasuki hari Rabu Abu, di mana kita diingatkan bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Masa Retret Agung sebagai masa persiapan diri dan hati untuk menyambut kedatangannya dalam kemuliaan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam masa Prapaskah atau masa pertobatan ini, kita melakukan pantang dan puasa selama 40 hari. Masa puasa selama 40 hari ini adalah karena mengikuti teladan Yesus yang juga berpuasa selama 40 hari 40 malam sebelum memulai tugas karya penyelamatannya. Bagi umat Katolik, pantang dan puasa artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Melalui pantang dan puasa, Tuhan mengajak kita untuk berbalik kepadanya. Kita mungkin telah berada jauh dari Tuhan karena kelemahan, dosa, dan kejahatan kita. Jadi pantang dan puasa bukan sekedar tidak makan daging atau tidak jajan, tetapi kemudian selebihnya tidak ada yang berubah dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita diundang untuk melihat ke dalam diri kita, kebiasaan atau hal apakah yang selama ini menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita membuat suatu usaha nyata untuk mengambil penghalang tersebut dalam hidup kita. Berani mengorbankan hal yang paling kita sukai atau hal yang paling sulit demi menyatakan kasih kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan demikian, kita dapat mengalami hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kita didamaikan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Pantang dan puasa, jika dilakukan dengan hati yang tulus, maka hal tersebut dapat menghantar kita bertumbuh secara rohani dalam kekudusan. Sobat Maestro, bacaan Injil hari ini mengajak kita memahami pantang dan puasa tidak berhenti hanya pada persoalan jasmania saja. Soal tidak makan, apa yang boleh dan tidak boleh. Tetapi sungguh mengerti makna dan tujuannya. Dan tidak cukup orang berhenti pada hal-hal lahiriah yang dibuatnya sendiri. Sekedar melakukan aturan, kewajiban agama, namun tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang di sekitarnya. Ini persis sama seperti yang dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus.
Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Mereka hanya melihat bungkus luarnya saja, tanpa melihat isinya. Padahal esensi dari puasa adalah mendekatkan diri pada Tuhan dan niat atau komitmen untuk berhenti berbuat dosa, kejahatan, kerakusan, kelaliman, dan berbalik kepada cara hidup yang kudus, serta berbela rasa dan berbelas kasihan. Puasa adalah membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Usaha kita mendekatkan diri pada Tuhan yang mengasihi kita dan menyatukan diri kita dengan Tuhan sehingga kehendaknya menjadi kehendak kita. Kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia. Oleh karena itu, kita pun dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan cara bertobat, berdoa, dan melakukan perbuatan kasih. Kita pun diajak untuk lebih menghayati kasih Tuhan dan untuk merenungkan sengsara Kristus demi menyelamatkan kita. Selanjutnya kita diajak untuk menyatakan kasih kita kepada Kristus lewat kepedulian sosial terhadap sesama dan aksi nyata, yaitu diantaranya memberi makan kepada yang lapar, membagikan pakaian kepada yang telanjang, memberikan tumpangan, mengunjungi yang sakit, menghibur yang berduka, dan lain-lainnya. Sehingga melalui tindakan kasih yang nyata kepada sesama, orang bisa melihat dan mengenal betapa baiknya Allah yang kita imani. Sobat Maestro, dalam ayat berikutnya, bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes dengan menjelaskan bahwa ketika sang mempelai yaitu Yesus sendiri ada di tengah-tengah para murid, kasih dan sukacita Tuhan di dalam hati mereka, murid-murid Yesus tidak berpuasa. Karena tujuan akhir puasa adalah dekat dengan Tuhan dan segala perintahnya. Dan murid-murid Yesus saat itu sedang dekat dengan Tuhan sendiri, mendengarkan dan belajar tentang Injil keselamatan. Akan tetapi, pada waktu kepergian atau kematian sang mempelai tiba nanti, para murid akan berpuasa karena mereka akan berduka cita. Mereka berduka cita karena kehilangan sosok yang amat mereka kasihi. Dengan demikian, duka cita maupun puasa yang mereka lakukan merupakan ungkapan bahwa mereka amat mengasihi guru dan Tuhan mereka. Alasan yang sama juga sepantasnya menjadi milik kita apabila pada masa ini kita melakukan pantang dan puasa. Kita mau berpantang dan berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena ikut-ikutan atau karena merasa diwajibkan oleh gereja. Sobat Maestro yang terkasih, mari kita merenungkan beberapa hal berikut ini. Apakah dalam masa Prapaskah atau masa pertobatan ini, kita memiliki niat dan komitmen untuk bertobat? Apa yang menjadi penghalang kita untuk lebih dekat pada Tuhan? Dan maukah kita mengorbankan hal tersebut? Mungkin saja hal itu adalah hal yang paling sulit atau yang paling kita sukai. Tapi kita mau mempersembahkannya sebagai persembahan kasih kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maukah kita ambil bagian dalam karya keselamatan Allah? Untuk lebih banyak berdoa bagi keselamatan dunia dan banyak berbuat amal kasih bagi sesama sebagai bentuk ungkapan kasih kita kepada Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa, dan saya sendiri. Tuntunlah langkah kami di masa pertobatan ini. Semoga kami mampu menjalani retret agung ini sesuai dengan rencana-Mu. Dan mampukan kami selama masa Prapaskah ini untuk melepaskan hal-hal duniawi yang menjadi penghalang untuk mendekat kepada-Mu. Dan membuka diri terhadap sesama, khususnya mereka yang lemah, miskin, kecil, tersisihkan dan cacat, sehingga pantang puasa ini memurnikan kami dari dosa dan membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Doa ini kami panjatkan
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.